Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Elma Tapeturun. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023 LPTK Universitas Cenderawasih Papua. Saya merupakan guru geografi pada SMA Negeri 2 Maluku Tenggara. Saya akan menunjukkan video pembelajaran saya pada kelas 12 dengan materi karakteristik negara maju dan negara berkembang dengan model pembelajaran program bahasa Trianon. Semoga video pembelajaran saya dapat bermanfaat. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Siap, Greg. Selamat siang semua. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita di hari ini, kita buka dengan doa. Itu saya minta ketua kelas maju memimpin kita dalam doa. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas. Ketua kelas, sekali lagi mungkin hari ini ada yang tidak masuk sekolah atau semua hadir. 2 orang dari Mida dan Ray, alasan Ya, keduanya sakit. Ya, kita berdoa semoga ke depan minggu berikut kedua teman kita bisa masuk bersama-sama dengan kita untuk mengikuti pembelajaran geografi berikutnya ya. Amin. Amin. Hari ini saya mau tanya dulu, apakah semua, karena saya lihat di sini ada yang muka cemberut, ada muka yang gembira. Saya mau ingin tahu dulu apa perasaan kalian dalam mengikuti pembelajaran geografi di siang ini. Karena ada yang mungkin muka sudah cemberut dan mungkin karena panas kan. Jadi saya mau mengecek dengan saya mau membagikan stick note. Boleh menulis satu kata atau emoji terserah. Saya mau lalu tempat depan, papan depan. Saya mau lihat ini siapa yang lagi mungkin lagi patah hati kah? Ada tidak senang kah? Ada teman sebangku tidak masuk kah? Nah, gitu. Ya. Kata boleh sesuai kata dari kalian. Kata boleh atau emoji apa terserah. Mengikuti situasi kalian saat ini. Mungkin ada senang atau ada apa. Tempat depan, ayo. Aku. Ayo. Ya. Di sini saya lihat ada 2 orang yang merasa sedih. Yang satunya alasannya karena si dia semua sehingga hatinya kurang senang hari ini. Yang satu dia sedih, mungkin karena hari ini dia tidak ada uangnya ya. Ya, tetapi saya minta supaya hari ini dalam
kita tetap semangat, lupakanlah kesedihan yang ada, tetapi mari kita maju untuk kesuksesan kita ke depan, ya. Kesedihan dan kecewa, ya. Yang berikut kita lihat kesepakatan kelas. Saya minta satu nona untuk membaca kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, menghargai orang yang sedang berbicara. Yang ketiga, mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang keempat, menggunakan HP jika diperlukan. Dan yang kelima, meminta izin saat masuk atau keluar kelas. Ya. Apakah kalian setuju dengan kesepakatan kelas? Sangat-sangat setuju. Terima kasih. Kita lanjut. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Silakan. Tentang mobilitas penduduk. Iya. Mobilitas penduduk. Berbicara tentang faktor-faktor penduduk, angka kelahiran dan angka kematian. Perhatikan gambar depan. Siapa bisa menjelaskan tentang kedua gambar di depan? Gambar pertama dulu. Siapa yang bisa? Gambar pertama adalah mesin pemotong rumput yang modern. Iya. Gambar kedua, siapa bisa melihat? Siapa bisa menjelaskan? Ya. Ada lagi? Ada lagi? Kalau gambar yang kedua, siapa yang bisa menjelaskan? Ya. Ada lagi atau yang lain? Tidak. Ada. Yang pertama, memakai yang tadi Anda bilang, memakai memotong yang sudah modern. Berarti yang modern ini biasa dipakai oleh negara yang sudah maju. Sedangkan yang gambar kedua ini menunjukkan bahwa mereka masih memakai barang yang tradisional. Contohnya campur yang kita lihat. Itu. Mereka memotong rumput juga masih memakai barang dan lain-lain. Itu masih tradisional. Maka materi kita hari ini yang akan saya berikan yaitu karakteristik negara maju dan negara berkembang. Ada negara maju, ada negara berkembang. Apa itu negara maju dan negara berkembang? Kita lihat. Kalau saya mau tanya dulu, Indonesia masuk dalam negara maju atau negara berkembang? Berkembang. Negara masih berkembang. Sebelum kita masuk dalam materi karakteristik negara maju dan negara berkembang, kita lihat dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran di hari ini. Tujuan pembelajaran kita di hari ini menganalisis karakteristik negara maju dan negara berkembang dalam konteks pasar bebas. Yang kedua, yang 4.4 membuat makalah tentang interaksi Indonesia dengan negara maju dan negara berkembang dalam konteks pasar bebas yang dilengkapi dengan peta, tabel, grafik atau diagram. Dengan tujuan pembelajaran di hari ini melalui model pembelajaran problem based learning dengan menggunakan pendekatan saintifik, peserta didik mampu yang pertama menganalisis karakteristik negara maju, B. menganalisis karakteristik
C. Menganalisis perbedaan negara maju dan negara berkembang. Negara maju adalah negara yang sudah memiliki teknologi tinggi dan tingkat ekonomi yang sudah merata. Sedangkan negara berkembang adalah negara yang tingkat kesejahteraan penduduknya masih dalam taraf menengah atau sedang berkembang. Jadi berarti ada negara maju dan negara berkembang ini ada perbedaan, ya, baik dalam bidang teknologi, pertanian, perekonomian, infrastruktur, ada perbedaan. Karakteristik negara maju dan negara berkembang dapat dibedakan dari aspek ekonomi, sosial, dan demografi. Kita lihat perbedaan negara maju dan negara berkembang. Yang pertama, tentang pendapatan per kapita penduduk. Mencerminkan tingkat kemakmuran dan kemajuan suatu negara pada negara berkembang rendah, negara maju tinggi. Jadi per kapita antara negara maju dan negara berkembang itu, negara maju dia akan berkembang tinggi, sedangkan negara berkembang itu dia per kapitanya sangat rendah. Kedua, pertumbuhan penduduk. Kita lihat pertumbuhan penduduk dapat diartikan sebagai bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk suatu wilayah yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Negara berkembang tinggi dan negara maju rendah. Ini biasanya dipengaruhi oleh angka kelahiran dan kematian. Biasanya di negara berkembang itu angka kelahirannya dia tinggi, kesempatan kerja. Ada negara berkembang kurang beragam, kebanyakan sektor pertanian. Negara berkembang ini kurang beragam dalam kesempatan kerja. Contohnya kita lihat Indonesia, ya, salah satunya di negara kita. Ada banyak sekali pekerjaan, tetapi ya, kurangnya minat atau kurang mampunya seseorang untuk mau bekerja ini, malas dalam untuk melakukan pekerjaan. Sedangkan negara maju ini beragam, jadi dia ada heterogen dan homogen. Heterogen dan homogen, beragam dan seragam. Jadi di negara maju ini dia sangat beragam dalam pekerjaan, baik dalam bidang sektor industri maupun teknologi dan lain-lain. Angka harapan hidup. Angka harapan hidup. Angka harapan hidup sangat bergantung pada pelayanan kesehatan dan taraf ekonomi. Negara berkembang rata-rata di bawah 60 tahun, sedangkan negara maju 60 tahun ke atas. Yang kelima, pemanfaatan lahan. Yang keenam, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan di negara berkembang ini dia sangat rendah, sedangkan negara maju ini dia sangat tinggi. Tingkat kesehatan, sama ya, tingkat kesehatan di negara berkembang dia rendah, sedangkan negara maju dia sangat tinggi. Kedelapan, kemajuan dan penggunaan teknologi. Negara berkembang dia agak lambat, tapi negara maju dia sangat cepat. Penjelasan tadi ada video pembelajaran yang perlu kalian lihat, karena ada yang akan dikerjakan. Saya pernah tinggal di Amerika cukup lama. Terus saya lihat ini orang kalau di negara maju tuh seperti apa sih? Kayaknya makan paginya sama, kita makan pagi. Sekolah juga sama, nggak lebih pinter dari kita. Negaranya sama aja. Kenapa kok dia bisa disebut negara maju dan kita negara berkembang? Kalau saya perhatiin sistemnya adalah mereka tuh asetnya kerja keras, orangnya kerja biasa-biasa aja. Kalau di Republik kita orang kerja keras banget, asetnya tidur-tidur aja. So that is the difference.
The economic system membuat mereka make sure bahwa semua aset have to work extremely hard. Nggak ada uang nganggur, nggak ada space nganggur, nggak ada barang nganggur, nggak ada capital nganggur. They work very hard sehingga orangnya bisa kerja biasa aja dan kemudian dia bisa take vacation. Kalau di Republik kita nggak pernah vacation, kerja terus asetnya tidur. Ada suatu kompleks yang bagus didiemin aja 20 tahun. Tanahnya bagus banget didiemin, nggak ada yang berani nyentuh. Karena apa ya? Karena milik negara. Negaranya ngapain? Negaranya tidur, orangnya kerja keras. That is what is make us a lot of different. Makanya saya sekarang tuh selalu gelisah. Saya bilang sama Pak Isa, saya nggak peduli dan saya nggak kepengen lihat ada barang negara secuil apapun yang dia itu waste, idle, sia-sia, tidur, malas. Hai guys, dilansir dari kontan.co.id pada bulan Februari lalu, kantor perwakilan perdagangan Amerika Serikat mencabut preferensi khusus untuk daftar anggota Organisasi Perdagangan Dunia termasuk Indonesia dari dalam daftar negara berkembang. Artinya, di mata Amerika, Indonesia sudah menjadi negara maju. Sebenarnya, apa sih ciri-ciri suatu negara bisa dikatakan negara maju? Apa benar Indonesia sudah pantas mendapat predikat negara maju? Yuk simak video ini sampai habis. Negara terbagi menjadi dua, yaitu negara maju dan negara berkembang. Hal tersebut dinilai dari berbagai sektor. Yang pertama dari sektor ekonomi misalnya. Di negara maju, pendapatan PDB per kapitanya di atas 12.000 US dollar per tahun. Sedangkan di negara berkembang, pendapatan PDB per kapitanya di bawah 12.000 US dollar per tahun. Dari video pembelajaran tadi, saya akan membagikan dalam 4 kelompok. 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan duduk sesuai kelompok. Saya akan membagi KPD. KPD dan bahan ajar sudah di tangan masing-masing kelompok. Silakan mengerjakan. Dan dalam pekerjaan kelompok saya akan menilai keterampilan, nilai sikap, nilai dalam menyampaikan. Ya, masih kasih waktu sampai kasih informasi kita. Tapi tunggu. Sampai jam berapa waktu kita sih? Ajar sudah di tangan masing-masing kelompok. Silakan mengerjakan. Pekerjaan kelompok saya akan menilai keterampilan, nilai sikap. Oke, waktu telah selesai. Kelompok 1, silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Berikan kepada kami kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sudah ada perbedaan antara negara bagaimana negara maju. Kembali meneliti tempat perbedaan di mana negara berkembang dua pendidikan tinggi dan negara maju menurut rendah. Negara berkembang yang kedua negara berkembang memiliki kurangnya sumber daya manusia dan negara maju
pertama, negara berkembang, pertumbuhan penduduk tinggi, sedangkan negara maju pertumbuhan penduduknya rendah. 2. Teknologi dalam negara berkembang rendah, sedangkan teknologi di negara maju tinggi. Yang ketiga, perekonomian rendah terdapat pada negara berkembang, sedangkan perekonomian tinggi terdapat pada negara maju. Yang keempat, penguasaan ilmu pengetahuan pada negara berkembang sangat rendah, sedangkan di negara maju penguasaan ilmu pengetahuan tinggi. Oke, sekian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan dari guru atau dari teman-teman supaya hadir? Pengawasan provinsi berikan salah satu contoh seperti yang tadi sudah ada di gambar. Contoh yang pertama yang diurus bendungan, yaitu mesin urus pemotong padi atau semacam satu yang dapat dikatakan negara berkembang. Hanya dijawab yang pertama, standar hidup relatif rendah. Yang kedua, indeks manusia berada di lingkungan rendah. Dan yang ketiga, pendapatan per kapita rendah. Ya, tangan dulu ke kelompok. Ya. Kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya ingin berfokus. Jalan-jalan berpakaian rapi. Berpakaian rumah paman. Kami hendak ingin presentasi, perhatikan kalian kami. Berdasarkan gambar di atas, silakan lihat tabel karakteristik negara berkembang dan negara maju di bawah. Negara berkembang yang pertama pertumbuhan penduduk tinggi, yang kedua tingkat pendidikan rendah, yang ketiga lowongan pekerjaan rendah. Negara maju pertumbuhan penduduk rendah, yang kedua tingkat pendidikan sangat maju, yang ketiga lowongan pekerjaan yang mudah didapatkan. Negara berkembang tingkat perekonomiannya rendah, sedangkan negara maju, negara yang tergolong maju adalah negara yang tingkat perekonomiannya sangat tinggi. Oke, baik, terima kasih teman. Apakah ada pertanyaan? Ya. Silakan. Karakteristik negara maju. Oke, saya akan menjawabnya. Yang pertama, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi relatif tinggi. Yang kedua, perekonomian bertumbuh pada sektor industri dan jasa. Yang ketiga, angka pengangguran rendah. Apakah saudara ini puas? Ada lagi pertanyaan? Ya, sebelum saya menutup presentasi kelompok saya ingin berpantun lagi. Naik delman pergi ke kota. Jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami di waktu yang tepat. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada pemateri. Karakteristik negara berkembang dan negara maju. Yang pertama, negara berkembang pertumbuhan penduduknya tinggi, sedangkan negara maju pertumbuhan penduduknya rendah. Yang kedua, pendapatan per kapita tinggi untuk negara berkembang, sedangkan untuk negara maju pendapatan per kapita rendah. Yang ketiga, negara berkembang tingkat kemiskinan yang rendah, sedangkan negara maju tingkat kemiskinan yang tinggi. Negara berkembang
infrastruktur yang berfungsi dengan baik merupakan landasan masyarakat. Sedangkan negara maju adalah pembangunan infrastruktur akan berkontribusi terhadap peningkatan daya saing produk dan penyerapan akan tenaga kerja. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok-kelompok lain? Apakah ada pertanyaan? Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Kita lanjut dari materi yang telah disampaikan masing-masing kelompok, maka akan kesimpulan, perlu ada kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh kelompok tadi. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi yang telah disampaikan? Ya, silakan. Kesimpulannya negara maju negara yang menikmati pada hidup relatif tinggi melalui teknologi tinggi dan ekonomi merata, sedangkan negara berkembang adalah negara yang rakyatnya memiliki tingkat kesejahteraan atau kualitas taraf hidup sedang atau dalam perkembangan. Negara maju memiliki beberapa karakteristik, diantaranya memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, keamanan terjamin kesehatan, kecilnya angka pengangguran, dan penguasaan iptek. Sedangkan negara berkembang memiliki beberapa karakteristik, diantaranya pendapatan per kapita cenderung rendah, keamanan tidak terjamin, fasilitas kesehatan minim, perkembangan penduduk tidak terkendali, dan besarnya angka pengangguran. Ada lagi kesimpulan dari teman-teman yang lain? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Oke. Maka dari materi pembelajaran hari ini saya akan memberikan evaluasi. Ya. Oke, saya akan membagikan 3 soal. Kalian boleh mengerjakan. Oke, kumpul. Selesai? Kumpul. Jangan. Semua di depan. Dan lembar refleksi, saya bagikan juga lembar refleksi untuk kalian mengerjakan. Ya, kumpul. Kumpul. Ayo kumpul. Maka pembelajaran kita hari ini telah selesai. Maka kita tutup dengan doa. Karena tadi kita buka dengan doa, maka kita juga tutup dengan doa. Saya minta semua kelas maju dan kita dalam doa. Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri proses belajar mengajar kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai.